Shalom, apa kabar? Sukacita, sukacita, puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita saat ini. Mari kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam doa pembukaan. Kita angkat lagu yang berkata, Yesus kami puja. Ditinggikan
tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, ikuti tante pendeta berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Berkatilah ibadah kami, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Tolong kami semua supaya kami bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu. Segala kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semua. Apa kabar? Sukacita, sukacita. Oke. Laskar Kristus siap? Laskar Kristus siap, gerak, dor. Ulang ya. Laskar Kristus siap, gerak, dor. Oke, puji Tuhan. Mari anak-anak dikasih Tuhan, kita akan mulai puji-pujian kita hari ini. Kita angkat satu lagu, lagu yang berkata Kereta Apiku. Kereta apiku menuju sekolah minggu, kawan-kawanku marilah ikut aku, bawa pulang teman, janganlah ketinggalan, cepat naik teman, nantilah ketinggalan. Kereta apiku sana.
kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua supaya kami dapat mengerti, melakukan akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan melayani, urapi dengan Roh Kudus sehingga kami mampu mengerti akan kebenaran firman yang kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kasih-Mu sehingga kami boleh menerima firman dengan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu.
Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Anak-anak dikasihi Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan di pagi ini tentang Yusuf yang diangkat menjadi orang kepercayaan di Mesir. Selama 2 tahun, Yusuf menunggu setelah dia mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum. Namun dia menunggu bulan demi bulan. Setelah genap 2 tahun, Tuhan membuat rencana yang besar dalam kehidupan Yusuf. Bukan secara kebetulan kalau Firaun bermimpi dan tidak ada satupun dari orang Mesir atau orang yang pintar di negara Mesir ini, tidak ada satupun yang mampu untuk mengartikannya. Kemudian oleh karena juru minum melihat tidak ada yang mampu untuk mengartikan mimpi, dia baru mengingat kepada Yusuf bahwa Yusuf mampu mengartikan mimpinya, dan apa yang menjadi arti daripada mimpi ini yang diterjemahkan oleh Yusuf, semuanya terjadi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yusuf menjadi orang yang dipercaya di Mesir bukan lewat proses yang singkat, tetapi lewat proses yang panjang. Penderitaan di penjara, dia tentu berbeda dengan kalau ada di luar. Dia mengalami banyak tekanan, tetapi Tuhan campur tangan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mampu mengartikan mimpi yang merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Perjumpaan Yusuf dengan Raja Mesir yaitu Firaun bukanlah sebuah kebetulan, tetapi adalah rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mampu mengartikan mimpi lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk, gandum yang kosong memakan gandum yang berisi. Proses yang dialami oleh Yusuf yang harus kita contoh di sini, bahwa Yusuf dia mampu bertahan dalam penderitaan. Dia menunggu waktu yang indah dalam kehidupannya untuk Tuhan membawa dia kembali untuk melepaskan dia dari penjara di mana dia bukan orang yang bersalah. Dia tidak melakukan hal yang salah, tapi karena fitnahan, dia harus rela menanggung penderitaan selama dalam penjara 2 tahun. Barulah diingat, dan Yusuf diangkat menjadi orang yang sangat dipercaya bagi Raja Firaun. Puji Tuhan. Hal yang harus kita pelajari dalam firman ini, yang pertama, kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar dalam mengalami pencobaan, kita harus sabar menanti jawaban Tuhan lewat doa. Yang kedua, kita harus percaya bahwa satu saat doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan jangan pernah berubah sekalipun kita dalam penderitaan. Doa orang benar sangat besar kuasanya, dan Tuhan memiliki rencana yang indah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami kelimpahan seperti yang diceritakan mimpi daripada Raja Firaun, ketika kita kelimpahan ada berkat, jangan dibuang-buang. Makan jangan dibuang-buang.
ya, tapi harus disimpan. Kalau memang kita tidak mampu simpan, ya kita bagikan kepada orang lain, sehingga ya kehidupan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan ketika mengalami masa sukar sulit, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, ya, kita ayat hafalan kita kali ini Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik, anak-anak dikasih Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita saat ini dalam doa. Kita angkat lagu yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar dan mendidik kehidupan kami. Ajari kehidupan kami untuk terus hidup setia kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kesengsaraan ataupun penderitaan yang kami alami tidak akan Tuhan biarkan kami sendirian. Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang selalu ada dalam setiap keadaan dan musim hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menjaga melindungi mereka, sehingga kemanapun langkah kaki mereka, Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan sertai, lindungi kami. Kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Hamba berdoa, Tuhan memberkati masa depan, cita-cita dan kerinduan anak-anak-Mu. Roh hikmat, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kedua orang tua anak-anak-Mu, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari anak-anak kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Ya, tetap semangat ya. Belajar yang rajin, walaupun belajar di rumah. Ya, makan yang banyak, ya, istirahat yang cukup. Dan yang terutama rajin bantu orang tua di rumah, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam.